Selamat pagi Ibu Sri. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian lisan dan saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak pusatnya itu di Jawa Timur. Tepatnya itu di tepi Sungai Brantas. Kerajaan Majapahit itu terkenal karena masa keemasan yang dipimpin oleh Raja Hayamuruk bersama dengan Mahapatihnya Gajah Mada, juga dengan sumpahnya Gajah Mada yang terkenal yaitu Sumpah Palapa. Kerajaan Majapahit itu memiliki sebuah bendera. Benderanya itu bercorak merah putih, merah putih, merah putih, juga dengan lambang negaranya yang bernama Surya Majapahit. Surya Majapahit itu filosofinya menandakan arah mata angin. Di tengah itu ada gambar Dewa Wisnu di arah mata angin utara, ada gambar Dewa Siwa, arah mata angin selatan Dewa Brahma, Dewa Trimurti, dan di sekeliling arah mata angin lain ada dewa-dewa yang lainnya. Itu disebutnya Surya Majapahit. Kisah Majapahit ini cukup panjang ya, jadi saya harap saya bisa menjelaskannya dengan singkat dan jelas. Sebelum itu Kerajaan Majapahit, kita mengenal Kerajaan Majapahit karena peninggalan-peninggalannya dan bukti keberadaannya. Misalnya ada kitab Pararaton. Kitab Pararaton itu tidak hanya menjelaskan tentang Kerajaan Singosari, tapi juga menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Lalu ada juga kitab Negara Kertagama. Nah, kitab Negara Kertagama ini menjelaskan tentang kehidupan di kota Majapahit dan juga dengan kehidupan sehari-harinya. Lalu ada kitab Sundayani yang menjelaskan tentang bubat peristiwa besar antara Kerajaan Majapahit dan Pajajaran di Jawa Barat. Lalu ada kitab Setasoma. Nah, kitab Setasoma ini, di dalam kitab ini ada suatu frasa syair yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini akan sama aja artinya dengan berbeda-beda tetap satu jua, bersatu di dalam keberagaman. Itu sebenarnya sudah dikenal oleh Kerajaan Majapahit. Langsung kita mulai ke awal berdirinya. Sebelum itu Kerajaan Majapahit itu kerajaan yang berdiri dari abad ke-13 sampai abad ke-15. Abad ke-15 itu masa mulai runtuhnya Majapahit. Nah, abad ke-13 tahun 1283 kalau nggak salah. Itu terdapat kerajaan bernama Kerajaan Singosari yang waktu itu dipimpin oleh Kertanegara. Pada saat itu Raja Kertanegara sedang mengadakan upacara agama yang disertai dengan pesta. Nah, tiba-tiba acara tersebut diganggu oleh serangan dari kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Serangannya itu menurut sejarah dari Kerajaan Singosari dari dua arah, dari utara dan selatan. Dari utara itu dihadang oleh Raden Wijaya. Siapa Raden Wijaya? Raden Wijaya itu utusannya Kertanegara untuk membantu melindungi Kerajaan Singosari. Nah, meskipun begitu pada akhirnya Raja Kertanegara tewas. Kemudian Kemudian Raden Wijaya selamat dan berhasil meloloskan diri bersama dengan beberapa pengikutnya. Nah, itu di waktu yang bersamaan sebelum penyerangan Jayakatwang itu ada di Cina ada dinasti kerajaan Cina Mongol dipimpin oleh Kaisar Kublai Khan. Nah, Kaisar Kublai Khan ini memiliki agenda untuk menghukum Raja Kertanegara karena kesalahan yang dibuatnya beberapa waktu yang lalu. Nah, dia mengirim pasukan Mongolnya ke Pulau Jawa. Nah, dia memiliki 3 agenda. Pertama, membunuh raja yang sedang menjabat yaitu Kertanegara. Terus menangkap tawanan kerajaan. Yang ketiga itu memasang
kepala pemerintahan yang baru. Nah, tetapi waktu sampai di Pulau Jawa, pasukan Mongol mendapati kalau Raja Kertanegara sudah tewas dan Singosari sudah nggak ada, yang ada kerajaan Kediri. Mau tidak mau, karena perintahnya itu tegas, jadi harus pulang tanpa membawa harus pulang tanpa tangan kosong. Nah, oleh karena itu kerajaan Kediri lah yang akhirnya mereka serang. Kembali ke Raden Wijaya, hampir di saat yang bersamaan Raden Wijaya melarikan diri ke arah timur bersama pengikut-pengikutnya. Lalu di sekitaran dekat Sungai Berantas mereka beristirahat. Salah satu pengikutnya mencoba memakan buah yang berada di dekat sungai itu, dan pengikutnya itu memuntahkannya, melemparnya, lalu dibuangnya saja, mengatakan itu pahit. Buah itu buah maja ya. Nah, oleh karena itu Raden Wijaya terinspirasi untuk membuat peradaban baru bernama Kerajaan Mojopahit. Buah maja yang pahit, Mojopahit. Nah, setelah itu pasukan Mongol yang bersiap-siap untuk menyerang kerajaan Kediri mendapatkan pesan misterius. Pesan itu dari Raden Wijaya. Isi pesan itu adalah bahwa Raden Wijaya ialah ahli waris tahta kerajaan Singosari. Perintah awal dari Kublai Khan itu menghukum Raja Singosari. Nah, tetapi situasi pada saat itu kerajaan Singosari dikepung oleh Jayakatwang dari Kediri. Singosari sudah tidak ada, ibu kota Singosari sudah diambil alih oleh Kediri. Nah, lalu jika pasukan Mongol mau membantu untuk melepaskan Singosari dari kepenatan dari Kediri, maka seharusnya Raden Wijaya yang merupakan ahli selir Singosari maka harus mau memberikan hadiah dan menjadi pengikut setia Cina Mongol Kublai Khan. Nah, akhirnya pun pasukan Mongol setuju dan ikut membantu di tempat kekuasaan Kediri yang tadi sebelumnya Singosari, bersama dengan pasukannya Raden Wijaya, maka Kediri berhasil ditumpaskan. Para tawanan Kediri berhasil ditangkap juga, dan mereka menempatkan pemimpin yang baru, kepala pemerintahan baru, yaitu Raden Wijaya, sesuai dengan agendanya meskipun salah kerajaan, keliru. Nah, seperti yang dijanjikan, Raden Wijaya akan memberikan hadiah upeti dan juga menjadi pengikutnya. Tetapi itu semua kembali ada di Mojopahit di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu pasukan Mongol ikut pergi ke Jawa Timur bersama dengan Raden Wijaya untuk mengambil hadiahnya. Nah, di sini adalah sisi cerdik dan licik dari Raden Wijaya. Raden Wijaya itu adalah keturunan dari Ken Arok. Ken Arok pendiri Singosari. Ken Arok tuh dikenal sebagai seseorang yang tumbuh sebagai preman jalanan. Nah, oleh karena itu preman jalanan pada waktu itu memiliki kecerdikan dan kelicikan yang terkenal hebat ya. Nah, dan itu pun mengalir di darahnya Raden Wijaya, jadi ada hubungan, ada chemistry. Nah, sehingga yang sebenarnya Raden Wijaya rencanakan adalah ketika pasukan Mongol mendatangi Mojopahit, Raden Wijaya ingin menyerang pasukan tersebut. Nah, akhirnya serangan pun didatangkan, serangan kejutan yang merupakan rencana Raden Wijaya berhasil dilaksanakan, dan akhirnya beberapa dikalahkan. Ada juga yang kembali ke Cina Mongol untuk melaporkan pada Kublai Khan bahwa agenda sudah selesai, meskipun itu sebenarnya keliru. Pas urusan Pulau Jawa dengan Cina sudah selesai untuk beberapa waktu. Nah,
kembali ke Raden Wijaya. Raden Wijaya menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dia itu adalah raja yang adil, yang bijaksana, mementingkan kehidupan rakyatnya. Selama masa hidupnya dia memperistri cukup banyak selir, beberapa selir. Salah satunya itu putri dari Sumatera. Nah, Raden Wijaya bersama dengan putri dari Sumatera ini mendapatkan seorang anak yang kemudian diberi nama Kologemet. Nah, Kologemet ini berarti bukan darah murni Jawa, ada campuran Jawa dan darah Sumatera, ya. Nah, dan yang membuat parahnya itu, Kologemet ini menjadi ahli waris tahta kerajaan. Hal ini menyebabkan kekecewaan dan ketidaksetujuan beberapa rakyat Mojopahit sehingga timbul rasa keinginan untuk membalas dengan cara pemberontakan dan sebagainya. Lalu masanya Raden Wijaya sudah selesai, beliau wafat, kemudian digantikan oleh ahli waris tahta Kologemet. Kologemet ini diberikan gelarnya itu Sri Jayanegara. Nah, Kologemet ini sebenarnya lebih kita kenal dengan nama Jayanegara. Nah, mengingat bahwa ada kerisuhan dan ketidaksetujuan beberapa rakyat Majapahit yang di bawah pimpinan Raden Wijaya itu tetap terbawa sampai masa pemerintahan Jayanegara, ya. Jadi akhirnya ada pemberontakan sana sini. Nah, pada 5 tahun pertamanya dia memerintah, dia berhasil menumpaskan satu pemberontakan dari beberapa rakyatnya. Nah, Jayanegara ini adalah raja yang kurang baik. Dia cukup baik dalam beberapa hal, tapi dia kurang baik dalam beberapa hal juga, seperti dalam mengurus pemerintahan, diplomasi, politik, dan sebagainya. Nah, karena itu pada 10 tahun dia memerintah di Mojopahit, ada sebuah pemberontakan yang besar, namanya pemberontakan Kuti. Pemberontakan ini berhasil mengusir Jayanegara dari ibu kota. Ibu kotanya itu di Jawa Timur sini, daerah Sungai Berantas. Kalau sekarang itu di sekitaran Trowulan, kabupaten di Mojokerto. Nah, dia berhasil diusir dari ibu kota dan melarikan diri, menyelamatkan diri ke sebuah desa bersama dengan 20 pasukan istana yang setia. Nah, pada saat berkemah di desa tersebut, beberapa pasukan meragukan kesetiaannya pada Raja Jayanegara. Maksud sih raja yang kurang becus kayak gitu, dalam tanda kutip ya, kurang becus gitu, harus kita jaga. Pemberontakan gitu aja kurang ahli menangani. Nah, Raja Jayanegara cukup resah ya dengan hal ini. Nah, lalu datanglah seorang yang kita kenal, yaitu Gajah Mada. Gajah Mada datang memberikan kata-kata motivasi dan semangat kepada pasukan-pasukannya untuk tetap semangat dan tetap percaya kepada Jayanegara. Lalu Gajah Mada memerintahkan Jayanegara untuk tetap di desa tersebut untuk berlindung, meninggalkan beberapa pasukan untuk menjaganya. Dan Gajah Mada ini membawa beberapa pasukan lainnya kembali ke ibu kota untuk mencari tahu keberadaan di kota. Nah, ceritanya itu Gajah Mada memberitakan sebuah berita palsu yang beritanya itu mengenai bahwa Jayanegara telah wafat. Nah, dari situ dia bisa menilik mana yang bersukacita, mana yang berduka cita. Yang bersuka cita dibunuh, yang berduka cita diajak untuk bergabung bersama untuk melawan pemberontakan yang ada. Dan akhirnya pemberontakan berhasil ditumpaskan dan pemerintahan kembali pada Jayanegara. Nah, lalu setelah itu Jayanegara melakukan kesalahan yang cukup konyol dan kesalahan besar juga. Dia memperistri tabib yang sekarang. Tabib itu ahli bedah, kayak dokter gitu. Alhasil tabibnya
kesal dan membunuh Jayanegara di saat operasi ya. Nah, setelah Jayanegara wafat, dia tidak memiliki ahli waris dan oleh karena itu diberikan kepada saudara perempuannya, Dyah-Gitarja. Kemudian Dyah-Gitarja dinobatkan sebagai ratu dengan gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, pada masa pemerintahan Gitarja ini Gajah Mada berhasil menumpaskan banyak pemberontakan sehingga berkat jasa-jasanya Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih dengan gelar Hamengkubumi. Nah, pada masa pemerintahan Dyah-Gitarja ini Gajah Mada menyuarakan sumpahnya itu sumpah palapa. Kurang lebih sumpahnya itu dia tidak akan memberikan puasa sebelum dia menguasai Nusantara. Dia baru akan memberikan puasa ketika Nusantara sudah dikuasai oleh Majapahit. Beberapa orang menaklukkan bahkan ngejulitin ya. Kalau zaman sekarang itu. Nah, tetapi akhirnya dia lakukan juga. Nah, perlahan-lahan kekuasaan Majapahit disebarluaskan terutama di wilayah Nusantara ini ya. Nah, Dyah-Gitarja memiliki seorang anak bernama Hayam Wuruk. Nah, mendekati Hayam Wuruk untuk siap menjadi ahli waris untuk menjadi raja, Gajah Mada juga pekerjaan untuk menguasai Nusantara hampir selesai. Lalu, pada saat Hayam Wuruk genap usia 16 tahun, tahta akhirnya diberikan kepada Hayam Wuruk dan Hayam Wuruk memiliki gelar Sri Rajasa Negara. Nah, kemudian bersaat yang sama juga Mahapatih Gajah Mada berhasil menaklukkan wilayah Nusantara. Wilayahnya itu terdiri dari di sini sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, pusatnya di Trowulan ini ya. Sekitaran Jawa Barat ini tidak bisa dikuasai karena ada pendudukan kerajaan Pajajaran yang cukup sulit untuk ditaklukkan. Kemudian ada juga di Pulau Sumatera dia berhasil menumpas sebagian kerajaan Sriwijaya sampai ke Singapura, Semenanjung Malaya di Malaysia, sebagian kecil Thailand. Terus di Kalimantan juga dia berhasil sampai ke sebagian Filipina di sini, di Sulawesi, terus di sini Maluku, Pulau Rempah-Rempah juga, di Sunda Kecil juga, Nusa Tenggara, Bali, dan sedikit Papua. Nah, oleh karena itu dia menguasai rempah-rempah. Kemudian sebagian Sriwijaya yang dulunya terkenal kerajaan maritim terkuat dengan jalur perdagangan internasional akhirnya dikuasai Majapahit. Dua ini dikuasai, ya otomatis kerajaan Majapahit menjadi kerajaan yang megah dan berjaya. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Hayam Wuruk terkenal sebuah peristiwa besar bernama peristiwa Bubat. Singkat cerita, peristiwa Bubat itu kayak inti permasalahannya salah persepsi sih ya. Raja Hayam Wuruk ingin memperistri Dyah Pitaloka, putri dari Raja Sri Baduga Maharaja dari kerajaan Pajajaran. Nah, tapi Mahapatih Gajah Mada melihat itu berarti mengirim perwakilan dari kerajaan Pajajaran, berarti Pajajaran tunduk pada Majapahit, tapi sebenarnya bukan. Dan akhirnya keluarga kerajaan Pajajaran ditumpaskan oleh ditumpaskan oleh Gajah Mada. Nah, karena berbeda persepsi ini akhirnya miskom juga, jadi terjadilah peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat ini, hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada jadi renggang. Oh ya, Hayam Wuruk itu kan memimpin Majapahit pada masanya itu sekitar 1 abad, berakhir pada tahun 1389. Mahapatih Gajah Mada wafat pada tahun 1364, disusul Raja Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Masa keruntuhan Majapahit runtuh karena beberapa faktor. Pertama, waktu 1398 pasukan Majapahit menyerbu bekas Sriwijaya yang ada di Singapura. Itu
pada saat itu pemimpinnya itu Prameswara ya. Nah, kerajaan di Singapura ini mengalami tekanan dari selatan Majapahit, dari utara kerajaan yang ada di Thailand, saya lupa namanya. Nah, oleh karena itu Prameswara melarikan diri lalu membuat peradaban baru di sini, sekitaran sini, dengan peradabannya itu peradaban Islam ya, Kesultanan Malaka. Oleh karena itu Kesultanan Malaka juga menggunakan beberapa konsep sistem pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya yang agung dulu. Nah, oleh karena itu akhirnya jalur perdagangan internasional dikuasai oleh Kesultanan Malaka. Kerajaan Majapahit jadi kekurangan salah satu wilayah kekuasaannya itu di sini ya, di Selat Malaka. Kemudian juga karena ada banyak perang saudara, terutama setelah Raja Hayam Wuruk mangkat. Sebelum mangkat, Raja Hayam Wuruk itu memberikan tahtanya kepada 2 orang putranya ya, dikasih kedua 2 orang anak. Perang saudara tidak dapat terelakkan ya, perang saudara terus-terusan, sementara kerajaan-kerajaan lain sedang membangun peradaban, sudah mulai membangun peradaban. Dia tidak karena perang saudara, kerajaan Majapahit tidak peduli dengan keadaan sekitarnya, akhirnya perlahan-lahan runtuh. Selain itu juga ada mengatakan bahwa kerajaan Majapahit runtuh juga karena dihapuskan oleh kerajaan Demak. Nah, akhirnya beberapa yang selamat dari Majapahit, mereka melarikan diri membawa budaya dan ajarannya ke Pulau Bali. Nah, oleh karena itu sampai saat ini Pulau Bali itu salah satu atau mungkin satu-satunya, saya kurang tahu, wilayah di Indonesia yang masih mempertahankan adat Hindu Buddha dengan kuat. Nah, kehidupan sosial ekonomi pada kerajaan Majapahit. Pada ekonomi, kerajaan Majapahit sudah menggunakan uang kepingan yang dibawa dari Cina, namanya uang kepeng kalau nggak salah ya. Nah, lalu kehidupan masyarakatnya itu selain menjadi petani, peternak dan nelayan dan pedagang, mereka juga ada yang menjadi pandai emas, terus sembelih hewan, terus ahli mengerjakan perkakas dari perak juga. Nah, lalu mereka juga sempat membuat candi-candi ya, seperti ada Candi Brahu, lalu ada Candi Bojong Ratu. Candi Bojong Ratu itu tempat ditempatkannya Raja Jayanegara sewaktu dia mangkat, sudah wafat ya. Terus ada Candi Tikus, tempat pemandian putri-putri kerajaan. Nah, pengaruh Majapahit untuk negara Indonesia saat ini itu pertama pastinya Nusantara ya. Negara Indonesia, negara kepulauan dari Sumatera hingga Papua itu dipengaruhi dan diinspirasi oleh kerajaan Majapahit juga. Bahkan salah satu tokoh negara, Muhammad Yamin, menjadikan kerajaan Majapahit sebagai negara nasional kedua. Negara nasional kesatunya itu kerajaan Sriwijaya. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau panjang atau berbelit atau ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih.